SMA Islam bang. Ada pondok ya bang. Gue yang kayak ya udah ya. Dan gue bahagia banget itu. Pas saat itu tuh alkoholnya diganti khamar. Kamu jahat, tapi enak. Situ ya. Ciki nih penuh story. Penuh story bang. Termasuk IKJ. Ciki. Yang lu foto gimana tuh? Wah, iya itu dia. Lu jangan ngerasa lu yang bikin lagu. Yang bikin lagu Tuhan melalui perantara lu. Sedap. Oke, gila. Pencitraan bang. Gila aja. Ojan Bimbo. Ojan datang pakai topi gini kan. Pas sudah kelar gue nih. Terima kasih buat vokalisnya, thank you Indiana Jones. Kamu jahat tapi enak. Aku bisa juga buat luka ringan. Aku walau jahat tetap enak. Aku walau pajakmu tinggi tetap menjadi solusi. Ojan! Bang Gopar. Ada derdek kayak gitu. Jangan lupa vlog Tom-Tom terakhir. Ending. Itu anjarannya Andian Gorus. Salam BTW. Salam dari kemarin ketemu. Gila. Abang-abangan Hyperblast. Hyperblast. Betawi paling metal itu. Gila. Udah Toku masih gape aja main drum. Gape udah. Iya, Gak udah. ada yang paling gape dibanding dia kayaknya nih. Iya, saat ini. Toku dia bang, Toku dia. Tapi the best, awet muda ya. Iya, karena dia gaulnya tuh sama, menurut gue ya, Gorus itu awet muda karena gaulnya dia tuh bisa menempatkan diri di semua umur. Iya bener. Sama yang anak SMA dia bisa, Iya. sama abang-abangannya bisa. Asli bang, itu terbukti kayak kemarin gue kenalin kan ke istri gue kan. Istri gue lahiran tahun 99 gitu. Oh 99. Sama Gorus klop. Bisa gitu, gue heran. Itu dia ilmunya emang. Gorus umur berapa sih? Tahunnya 45 deh. Berarti 2 tahun di atas gue dia. Iya, tahunnya 45 deh. Toku Rus. Adam Gorus tuh beda banyak lah di Dead Squad dulu, Sisa Kubur. Dia juga Sisa Kubur kan Iya. dia foundernya. Sisa Kubur, Dead Squad. Lu pertama kenal sama Gorus di mana, Jan? Gue kenal sama Gorus itu dikenalin sama anak-anak dulu zaman awal tuh. Gue sering ngumpul sama 420 di awal di Taman Suropati. Lah, Tamsur. sama dong. Iya, di Tamsur gue dikenalin. Iya, sama dong. Dulu lu nongkrong Tamsur kapan? Gue dari zaman kuliah nonton dari zaman kuliah pokoknya, terus sampai sempat nggak nongkrong lagi di Tamsur. Abis itu pas CCTV mulai gaung tuh, itu kan Ya, bareng tuh sama 420, ya, Baraswara gitu-gitu ya, kan ya, KPR gitu kan. Terus sama anak 420, kita ngumpul-ngumpul yuk di Tamsur, duduk ngelingkar standar ya kan dengan Itu tahun berapa? kresek-kresek. Itu tahun 2015-an. Oh, 2015, ya. Balik lagi karena ke gue Tamsur. tuh nongkrong di Suropati tuh, gue pertama kali nongkrong di Suropati ya pas SMA. Iya. Itu gara main skate. Oh, lu skate lu? Dulu main sama anak Sunda Kelapa. Jaya Wisata, Jawis. Oke. Di situ. Pertama kali main skate tahun 99 di situ. Karena dulu kan Taman Lembang, situ Lembang gaul. Kita anti gaul. Iya. Kita yang skate Street aja, street. Iya. di Suropati. Iya. Sampai 2010 udah kelar. 2010 gitu, kelar, iya. udah kelar. Tapi emang rame tuh. Rame, Banyak iya. seniman. Iya. Nah, Iya. gue dulu SMA emang suka ke sana. Waktu SMA tapi Lu SMA mana? 82 gue, Bang. SMA 82. Iya, lu Crazy Cars. Crazy Cars. Widih. Gawat tuh, Bang. Sekarang Zaman lu masih ada sih Crazy Cars? zaman gue itu Crazy Cars tuh dibekukan sebenarnya. Jadi kita bikin makes malam kesenian sama Dahakap. Tunggu begitu. Jadi sebenarnya dibekukannya itu karena faktor dulu ada salah satu pensi SMA 6
Itu Yang rusuh? Rusuh. Itu yang Iya. upstairs ya? Bukan Bang, yang ada Brian McKnight nih. Oh, yang sampai jebol-jebol. Yes, itu yang di Senayan kan. Iya. Yang di Senayan kan. Itu kakak gue tuh jadi panitia. Kakak gue tuh angkatan 2K4, Go Ranger 2K4. Go Ranger. Go Rasix, Go Ranger. Iya. Sama Trupala. Iya. Kalau 6 gitu kan. Iya. Iya. Habis itu kita nggak bisa bikin Crazy Cars, namun kalau di 82 itu ada Makes Malam Kesenian itu internal, Iya. itu internal. Jadi kita bikin 3 acara tuh Bang, internal. Habis itu yang umumnya Daha Cup, itu kayak cup, terus di endingnya tetap ada kayak performance gitu. Tapi Ada lebih band-bandnya. tidak semasif Crazy Cars. Tidak semasif Crazy Cars. Habis itu baru kita Oke. bikin Prom Night yang internal juga. Begitu. Crazy Cars adalah pensinya SMA 82. Yes. Zaman itu kalau 82 tuh Crazy Cars, PL tuh PL Fair. PL Fair. Terus Ini Tarki juga tuh, keren-keren tuh. iya, Tarki gue lupa. ada apa terus oh yang masih ini nih Al-Azhar apa namanya Al-Azhar? Alsis. Alsis. Alzhar BSD. Alzhar BSD. Iya, Albes. Yes, Alsis. Iya, itu masih Oh, aktif. banyak tuh. Itu banyak tuh. Kita juga ya CCTV juga dulu maksudnya dapat kesempatan untuk gaung di pensi. Gue ingat banget ya. Zaman itu ya Bang. Zaman itu kan pada saat itu lu lagi dibawa sama Ardi info pensi kan. Iya benar, Ardi. Gue nge-MC nih. Kalau nggak salah dia pertama kalinya CCTV manggung di Bogor. Iya. Gue MC-nya tuh. Oh iya, Dwi Warna. Dwi Warna. Bener. Gue tahu sekali. Iya. CCTV apaan? Band apa nih? Ada band-band kayak oskul gitu. Wah boleh nih. Ojan datang pakai topi gini kan. Pas sudah kelar gue nih. Terima kasih buat vokalisnya. Thank you Indiana Jones. Iya. Dwi Warna. Iya. Tapi lu setuju? MV Pensi itu salah satu yang bikin CCTV akhirnya dikenal sama anak SMA. Iya, setuju Info banget. Pensi. Info Pensi. Ya, Oke. gue banyak berhutang budi juga sama Ardi dan teman-teman. dan teman-teman juga dulu Sama kan. yang Kribo tuh. Satu lagi yang mirip Kunto Aji kan. Asli, telak. Iya, telak gitu. Anjing, Siapa ya? sampai Pokoknya kita anak-anak. panggilnya Kunto Aji aja. Iya. Sampai anak-anak manggil dia Kunto Aji gitu. Komedi banget sih. Anak-anak zaman itu ya Bang, seru ya. Tapi lu bisa dibilang maksud gue CCTV itu stand out karena kan musiknya beda sama yang gestar pada umumnya pada saat itu. Aliran musiknya. Sepertinya ya Bang ya. Iya. Sepertinya. Karena kan saat itu tuh lagi rame Soulja Soulja rame, reggae, folk. Ya, Folk lagi, iya, kan, lagi gila Payung juga. Teduh, Payung Teduh, Payung Teduh duluan tuh, Iya. kan, habis itu 420. Terus sama rock yang alternatif yang bener-bener baru banget, Iya. kayak didengarnya seperti Bara kan, Bara Bara Suara kan tuh kan, Suara, kayak iya. wah baru banget nih Lu rocknya. bara suara seangkatan bisa dibilang Iya ya? bisa dikatakan, namun Bara Suara lebih dulu gitu. Oh, Cuman oke, maksudnya oke. gaung bareng-bareng di pensinya sebagai line up tuh bareng-bareng tuh kurang lebih. Bareng-bareng, Iya. iya. Terus KPR bener-bener bawa bring back eranya Bang, nama band yang Aka, ya kan? Ucok Aka. Iya, Iya, kan kayak iya. vibe seperti itu Iya, kan. iya, Rock-rock iya, yang seperti iya. itu dibawa balik lagi ke 80-an. Yoi. Gila gue kangen nge-MC pensi gue. Parah sih, itu pecah ya Bang zaman ini itu. Asli, Zaman itu soalnya asli. serunya ini Bang, itu kan era industri belum digital ya Bang ya. Iya. Spotify belum masuk. Belum masuk. Spotify masuk tuh 2017 dan pengguna aktif mungkin 2018-an. Betul. Dan yang aktif banget dan masifnya di pandemi kan Bang. Iya, iya. Jadi tuh kayak orang beli CD, orang beli Iya. merch, itu yang kayak wah gila sih. Itu Dan kita lagi iya. orang suka banget datang ke Festival of Air karena pengen karena pensi saat itu tiap minggu. tiap minggu Tiap Bang. minggu itu. Gokil Bang. Gue sampai nyayur gue. Gila, tiap minggu nge-MC, tiap minggu nge-MC, tiap Gue minggu pensi nge-MC. seminggu CCTV 7 Bang. 3 hari 7 pensi, 3 hari 7 pensi CCTV sih pernah Bang. Itu gila. Itu gimana cuy? Pagi Gua misalnya di mana gitu? Iya, gue gak ngerti. Dan bahkan ada yang 1 hari 3 kota Bang. Ngerti gak? Tapi di 2 kotanya ini Jakarta Tangerang ya. Satunya itu kalau gak salah Lampung apa? Anjing. Gue lupa Lampung atau Jogja gitu. Gue lupa deh Bang. Tunggu deh, gimana tuh rundown-nya tuh? Nah Pagi. itulah kecerdasannya teman-teman roadman ya gitu ya kan. Kalau gue kan yang penting Bang, Kan apalagi roadman ya, krunya Iya. kan harus kercep. kalau lu nanya gue zaman itu gue gak sadar Bang. Gue
bingung ngejelasinnya bang. Pokoknya tiba-tiba udah di sini aja sama lo nih duduk berdua. Iya, tapi seru Gila, Bang. gila, gila, Dan Nancy. lucunya juga di zaman itu apa ya? Kayak anak-anak teman-teman dari penerbang roket punya pencatur roket, terus bara suara ada penunggang badai, teman tipsi betul. gitu kan, terus 420 punya society, mereka tuh guyup, gitu kan janjian, minum bareng, pokoknya kita nyampe ke venue tuh udah ada lingkaran-lingkaran kecil deh gitu ya kan, wah gila itu lucu banget sih, seru sih. Momen pensi paling pecah. Momen Sisi tipsi. pensi paling pecah. Gue ada. Pengalaman gue MC gue ada. Oke, kalau gue bang, pensi paling pecah. Ini pertama kali gue kaget sih sebenarnya. Jadi tuh kita diundang di salah satu sekolah Islam yang ada pondoknya bang. Oke. Itu di Jakarta Barat. Oke kan. SMP bang masalahnya. SMP kan. Oke. Dan dia minta banget bawain lagu alkohol. Gue kayak, waduh bang, ya walaupun gue gak sadar juga ya, namun kan seenggaknya ya ada lah Iya, hati kan? kecil nih. Iya, kalau Hati kata kecil ngomong. Ustadz J kan, Jojo Ali Yusuf kan, manusia ini terlahir fitrah kan bang ya, sebangun-bangunnya adalah fitrahnya dikit lah, tipis gitu ya kan. Ya gimana ya, aduh ya udahlah kita mainkan saja gitu kan bang. Saat kita mainin itulah pertama kali kita ngelihat bahwasannya, oh lagu kita orang-orang pada sing along sama lagu kita, dan itu anak-anak SMA Islam bang, ada pondok ya bang. Gue yang kayak ya usah ya. Dan gue bahagia banget itu. Pas saat itu tuh alkoholnya diganti khamar. Kamu jahat, tapi enak. Tapi ajib. Ya, astagfirullah. Iya itu kita main sama Solja bang. Nah jawabnya dari Bang Renhat. Solja, iya terus dilempar. Ternyata emang mereka senang juga sisi tipsi, dan itu Itu singelong. gimana cuy? Ngeliat kan salah satu ya diri kita kayak lagu kita dijadiin banyak orang menyenangkan. Satu sisi lagi SMP. Itu gimana cuy? Bagus gak gila ya bang ya? Pokoknya itu gue kompleks sih bang. Bingung juga gue ngejelasinnya kayak, ini beneran nih. Kenapa gue bisa bilang itu anak-anak SMP bang? Karena gini, abis sisi tipsi kan Solja, gitu kan. Berada Solja tuh udah pada duduk-duduk deh, kayak nggak tahu lah ini band apa sih gitu kan. Nyanyi singelong lagu sisi tipsi itu panitianya. Iya panitianya pakai baju panitia gitu, pada ngumpul semua ngariung, cewek yang hijaban gitu, alkohol. Ya salam. Tapi lagu gue dijanjiin terkenal gimana dong? Seneng juga happy, tapi gimana ya? Happy tapi gimana gitu. Jadi itu bang, itu unik. Maksud gue, iya pengalaman. Tapi guru-guru nggak ada yang, ada nggak ya? Saya nggak mau ya dia bawain lagu ini. Guru-guru ada yang gitu gak? Di beberapa pensi ada. Oke. Di beberapa Lu pensi nggak ada. bawain? Apa? Nggak bawain? Waktu itu ada yang sempet gue karena Di medley-medley dikit. bandel juga sih anak-anak udah sikat aja. Karena kan penonton yang minta pasti kan? Iya. Bang, ayo dong bang. Iya bang, karena kita lebih mentingin yang udah beli tiket kan bang. Iya. Kita lebih mentingin sama teman-teman yang udah pada beli tiket. Karena kan nggak cuma yang nonton, nggak cuma siswa SMA itu. Betul. Orang-orang luar yang udah kuliah atau yang udah kerja pasti kan pada datang juga. Betul, gitu kan. betul. Dan apalagi waktu itu kan kita sama teman-teman juga karena industrinya seperti itu, kita kayak memang sudah janjian juga. Kayak misalkan kita ngobrol, sharing-sharing sama anak-anak 420 gitu kan. Kita emang membudidayakan untuk teman-teman apa ya bahasa kasarnya fanbase lah ya gitu, untuk beli tiket gitu kan. Oke, nggak jebolan. Yeah. Mengedukasi untuk beli tiket. daripada gitu. rusuh, pensi dilarang lagi, ya rugi semua. Iya, rugi semuanya gitu. Jadi kita udah beli tiket gitu kan. Jadi kita nggak enak kan bang sama yang udah pada beli tiket, dan apalagi menanti lagu itu gitu. Abis itu ya Oh udah. sempet lu kayak, udah kelar nih gitu. Bang, alkohol gitu. Iya gitu-gitu. Udah Bang gila lu bang, gua dari rumah udah mabok nih. Ya gila bang. Lu gak tahu infus gue intisari ya. Gila. Hitam. Infusnya hitam. Tapi daripada alkohol, hari ini kita ngopi-ngopi aja. Oh boleh sih bang. Mau kopi apa lu? Hitam sih. Hitam ya. Hitam. Dingin panas. Panas bang. Iya. Ajaib nih. Keme nggak? Mau ngopi aja. Ayo bang. Mau keme nggak? Udah bang, ngopi aja bang. Ngopi aja ya? Tadi gue sedap.
Canggih. Ini warkop. Sekarang zaman AI cuy. Gawat. Iya, ini AI itu. Ada isinya AI. Apa tuh? Ada isinya. Ada isinya. Biasa Tumblr isinya beda ya. Oh paling pecah kayak gitu. Ada yang unik lagi nggak? Yang unik lagi. Gua ada. Lu di mana, Bang? Gue sebut aja ya SMA-nya. Itu Alsis tadi. Iya. Al-Azhar. Sekolah Islam. Iya. Gue sama Adit Insomnia. Oke. MC. Wah, iya tuh. Lu berdua paket udah pecah, udah pecah. Biasanya kita punya culture di MC terakhir tuh kita bagi-bagi merchandise. Iya. Merchandise kita aja. Misalnya gue lagi di jalan endorse sama siapa, Iya. gue bagiin kaosnya, kita lempar. Bosen nih Dit. Iya. Bagi-bagi merchandise. Kita bagi-bagiin barang-barang yang kita pakai aja. Wah, boleh juga. Baju, bet. Lempar Topi, tuh. bet. Oke. Sepatu, bet. Bet. Kos kaki. Terakhir celana. Udah gue sempakan doang, Adit. Sempakan endingnya terus Di Alsis. alasan. Gurunya gue langsung bilang gini, 2 MC ini kita band ya 3 tahun. Jadi 3 tahun gue MC. Di band sama pensi gue. Di band sama semua Al-Azhar. Semua Al-Azhar. Semua Al-Azhar gue gak boleh MC. Bangsat ide apa? Ide anjing nih orang ini. Oh iya, makanya sebentar. Tapi jadi ada keberkahan kan, Bang? Iya. Karena faktor itu Akbari naik. Iya, banyak-banyak MC-MC itu Iya, ya. yang lain kan. Iya kan. Iya. Oh, itu, Bang. Di band gue. Gue baru tahu Di band semua ceritanya. Al-Azhar. Iya, gue baru Iya, tahu. kabar-kabarnya jadi kayak seru pada ketawa-tawa. Gue juga happy gitu kan. Iya. Sempakan doang. Sempakan doang. Cuma kayak kita gak MC 3 tahun aneh juga nih, Dit. Aneh sih. Iya. Tapi emang seru ya pensi ya. Emang mungkin Lu pernah telat gak? pernah. Pernah Karena gue. kan biasa telat itu kan faktor ketiga kan, bukan dari bandnya. Misalnya entah itu jalanan atau delay pesawat. Dari pesawat. Nah, Gue pernah, Bang. Pernah. Itu gue inget banget MC SMA 99 kalau nggak salah, Jakarta Timur. Oke. Kalau nggak salah ya, Bang. Itu jadi ya ada saudara datang ke rumah gitu kan. Wah, dari Medan nih datang kan. Gue udah mau berangkat, Bang. Udah ready, set. Standar ya, Bang, kalau ketemu saudara orang Medan. Ini dah dulu, apakan dulu itu biar apa, ini apa. Iya, gue ladenin dulu sebentar deh, Bang. Gue pikir sambil nunggu gokar nih, gue pesen nih, set, ya kan. Sebatang dulu. Gokarnya juga lama nyampe nih, set. Karena seru juga kan ngomong sama orang Medan ya, Bang. Gimana ya, Bang ya? Alhasil udah jalan tuh, macetnya nauzubillah, Bang. Udah macet, gue berhenti, gue naik ojek. Gue turun tuh itu naik ojek juga masih kena macet, Bang. Gue turun, gue lari, gue belum ganti baju settingan gue, tapi kan gue selalu bertopi untungnya ya, Bang ya. Ternyata drummer gue udah ngasih intro semenitan ada kali, Bang. Dung dang. Iya sih ada. lu nya sendiri telat. Ih. Udah langsung naik deret, naik. Ya show must go on. Habis itu ya udah dan sorenya ada pensi lagi kan gitu. Jadi 3 kali hari itu 3 kali. Siang, sore, malam. Udah dari sore setelah panggung yang itu ke ruangan ya standar anak-anak dianjing-anjingin. Udah habis itu ke pensi selanjutnya dan lain sampai yang titik terakhir alhamdulillah lancar. Dan gue sebagai MC tuh kehidupan backstage kan pasti tahu kan. Oh itu ada satu momen di mana penyanyi terkenal, tapi dulu saat itu masih baru. Karena baru mungkin masih tidak bisa menghadapi fame yang tiba-tiba jedar gitu kan. Oke, kaget. Iya, kaget. Wah, itu serem banget tuh. Tiba-tiba dipanggil panitia. MC standby sambil manggung. Belum main. Jeng, ding gitu kan. Penyanyinya ngambek, nggak mau manggung. Hah? Oh itu band udah gini-gini. Deng. Zeng. Jadi harusnya masuk dong. Iya. Diulang lagi intronya. Deng. MC standby ya. Kalau misalnya dia nggak mau main juga, lu masuk. Lah, ngambek cuy. Di samping gua ngambek. Ngambek bete. Ya gua nggak mau manggung. Gimana nih? Gimana cuy? Lu sama Adit. Iya, Adit.
salting banget, bingung sih. Gue bingung juga antara lucu dan bingung sih bang. Asli. Linglung udah. Lalu gimana? Iya. Lu kan pasti kan kalau misalnya MC maju, MC kena penonton. Iya, apa nih? MC anjing. Iya, kayak gitu pasti, udah pasti udah. Wah, itu udah standby gua. Akhirnya dibujuk-bujuk 15 menit bandnya main intro mulu. Itu mah udah bukan intro bang. Iya, sampai bingung orang kayak tadi rekam. Kalau mak bingung nyari ini kan ini mana dia? Itu pensi mana bang? Jakarta pokoknya. Jakarta pokoknya. Itu seru tuh. Seru. Iya. Gue lagi nge-MC di PL Fair. PL Fair pecah. PL Fair kan ibarat kata penontonnya mirip-mirip sama IKJ. Gahar bang. Gue nge-MC sama Luna Maya. Ya Allah. Dari backstage-nya aja udah aneh. Jadi satu DJ yang saat itu terkenal Jebber, perempuan, laki. Oke, siap. Satu tenda sama gue sama Luna. Oke. Kata DJ-nya gue gak mau sama mereka, gue mau sendiri. Gue sama Luna di trotoar cuy. Gini amat lu cari duit. Iya. MC nih. MC, oke, udah di backstage bete. Gue tahu banget lu lagi. Iya. Serangan wajar. Udah di stage. Gue ngelawak kagak lucu. Oke. Diem semua. Yang depan turun lu anjing. Iya, MC anjing segala macam. Pas berikutnya gue ngelawak lucu. Orang yang sama, weh brother gua. Tadi lu kata-katain gua dah. Sama kayak IKJ dong. Sama, iya sama. Wih, lu nge-MC di IKJ, perform di IKJ itu neraka coy. Neraka bang. Apalagi orang luar. Iya neraka bang, ampun. Kita aja yang udah maksudnya saat itu CCTV manggung itu kan pertama kali di IKJ kan jatuhnya sebenarnya kita udah punya adik-adian kan bang. Gitu. Maksudnya, karena lu ibaratnya udah masuk duluan lah. Iya, 4. Teman-teman ada beberapa yang udah semester akhir, udah tinggal TA kayak gitaris gue gitu kan, ya udah abang-abangan lah di IKJ gitu kan. Tetap bang itu kaleng bir masih ada isinya, cus ke kepala gue pas jatuh kayak Beyblade nih gue bilang, nyampe. Silakan. Waduh, cakep banget ini. Wah, gawat ini. Ini dia nih, ini baru kopi bang. Cuy, berarti lu gak bisa marah dong, karena kan lu udah tau kulturnya. Iya, gak bisa. Meskipun lu abang-abangan di situ. Gak bisa. Anggap aja nih kayak, ya gue harus menghadapi kultur ini gitu kan. Gak bisa bang. Dan gimana ya? Emang kayak gitu. Ya udah gitu kan. Zaman lu masih udah ada, bakar-bakaran masih ada? Udah nggak ada mata seni. Bakar-bakaran tuh acaranya IKJ lah. IKJ iya. Tapi di fakultas gue seni pertunjukan itu kan ada tari, musik, teater, terus antropologi tari sama pokoknya KSP lah, kajian seni pertunjukan tuh macam-macam, ada MSP gitu kan. Nah mereka ini punya ospeknya masing-masing. Kayak di musik tuh ada makam kan, malam keagungan musik gitu. Terus teater ada liburan teater gitu-gitu lah gitu. Terus teh manis kalau anak-anak tari. Terus jagung bakar kalau anak-anak KSP. Gue makam, malam keagungan musik. Emang kayak pemakaman bang. Ya Allah, udahlah pokoknya itulah. Dan memang apa ya bang ya, bukan gini bang. Kalau menurut gue tuh itu part apa ya? Part untuk pembentukan mental bang. Pembentukan mental, dan itu berguna juga di kehidupan apa? Di kehidupan sekarang ini yang kita jalanin di dunia profesional juga. Oke, yang begitu. Mana sekarang kulturnya udah beda. Lu keras dikit ke murid, udah pasti viral. Diserang habis-habisan, nggak boleh, segala macam. Teman angkatan gua SMA, dia guru di sebuah international school. Lo tau nggak? Di guru-guru ini, sampai punya kultur dan perjanjian tidak tertulis, tidak boleh sentuhan sama murid. Kalau mau pegang pakai pulpen, nggak boleh gini. Karena itu perasa bahwa gue tidak konsen disentuh sama guru. Gila. Iya. Itu emang harus pakai pulpen. Nggak boleh gini. Entah itu mau ngasih tahu, kamu nih kenapa nilai jelek gitu kan, nggak boleh. Kalau menyentuh harus pakai pulpen. Iya. Karena murid akan merasa bahwa gue disentuh guru, gue tidak konsen disentuh sama lu. Iya. Kita dulu digambar bolak-balik. Gambar bolak-balik gue dijedotin bang SMP bang. Asli. Gue di bon perut gue di bon aja. Ulu hati. Guru sampai gini, finish him. Gue bang.
SMP gue 19 bang. Sama Om Oza, gue satu band dulu sama Oza. Oza Rangkuti. Iya, drummer gue deh. Nama band gue The Big Mushroom. Asik banget kan. Boleh. Lagunya keren banget. Iya, lagu apa? Wah, ini lagu paling sulit yang pernah lo cover. Apa? Boys Don't Cry, bro. Jeng. Oza drum. Iya, Oza drum. Udah lah bang, nih gue bangku di belakang nih dekat mading. Cekikikan standar lah bang ya kan, anak SMP gimana sih. Dan memang sekolah gue tuh sekolah unggulan bang, gitu kan. SMP 19 itu kan. Udah 19? 19 bang. Cimeng. Blok E. Children of Mystic Gang. Kadang geli ya, ngerti ini cuman seru gitu. Geli tapi seneng gimana ya. Gue bingung juga, nah ini nih perasaan gue manggung di sekolah Islam itu ini bang. Ini maksudnya nih, Gue mikir kan? SMP 19 punya nama Cimeng udah aneh gitu. Lu masih SMP anjing. Sekolah unggulan lagi kan bang. Diincar segala siswa gitu kan, orang tua murid. Oke lah bang, nih guru datang, fisika, guru fisika. Itu jadi gini bang, gue pisah meja sama teman gue. Oke, ini kan adalah lorongnya gitu kan. Lorong sekolah. Iya. Jadi kan meja kan berdua. Namun gue tuh pisah meja sama teman gue yang sini. Nah dia dateng lah nyamperin gue. Nampolnya tuh gini bang. Dak gue, ini teman gue lagi, teman gue lagi jadi dak duk. Oh kayak sasak dua gitu. Combo bang, combo. Ini, wah. Ini sih bener-bener apa ya, Ryu-nya Tekken. Street Fighter. Iya. Horshoken. Abuket. Endingnya apa bang? Finishingnya itu bang. Oh iya, Mortal Kombat. Kepala gue sama kepala teman gue pegang gini, set, jedar ke mading. Astagfirullah. Biasa kalau finishing gini, udah lama-lama gini kan, terus gelap. Fatality parah bang. Asli ya Allah. Itu belum pulang bang. Akhirnya istirahat kedua kan. Kita cari tempat tuh, cari spot, ngerokok kita bang. Itu kita ngerokok bener-bener rasanya sedih banget bang. Ngerokok tuh kayak anjing banget nih ya kita nasib kita nih ya. Iya sedih banget. Ada guru killernya ada yang fisik, ada yang verbal. Betul. Gue punya guru di SMA gue dulu, dia tidak main fisik. Dia tuh nggak pernah main fisik sama sekali. Dia tuh guru bahasa Indonesia. Tapi kalau marah gini, Gofar, kamu nak. Gimana bang? Jemput kamu nak. Kamu. Gokil. Tapi dia emang oke, seru juga ya. Makanya arahnya ke sana juga. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang pengen ngelihat dia marah karena itu bagi kami itu sebuah entertaining sekali. Entertaining sekali kan, Bang. Soalnya entertaining. Gue pengen nungguin dia ngeluarin ini deh gitu. Iya. Gofar. Kamu. Wow. Sakit hati tuh kayaknya. Tapi Bang, kalau menurut lu Bang, part-part yang kayak gini nih Bang, ini tuh bisa berdampak bagi anak-anak gimana ya Bang? Kalau kita kan dulu oke lah, mungkin secara apa ya? Kalau keras apakah bisa berdampak bagi kehidupan gitu? Bukan, maksud gue gini. Sekarang ini yang gue lihat, nggak tahu ya Bang ya, anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak kecil adabnya kurang Bang. Nah ini apakah sering dikorelasikan sama treatment sekolah yang sebegitu lembeknya? Oke. Katanya gitu. Betul. Lulusan yang ala-ala militer biasanya yang main tangan segala macam itu katanya keras di kehidupan gitu kan. Tapi buruknya adalah ya itu tadi dia akan punya dendam kan. Gue diginiin sama guru gue diginiin sama kakak kelas gue, digencet, dilabrak segala macam. Ketika gue naik menjadi kakak kelas, gue harus menurunkan emosi gue, dendam gue ke adik kelas. Betul. Gitu. Dan jadi turun-temurun tuh. Diputus dong sama budaya anti kekerasan ini segala macam. Pengaruh elit global juga Bang, bisa jadi. Ini Trump sama Iran sih. Ini kayak ulah keluarga Rothschild ini. Iya, Rothschild tuh anak Ciledug Bang. Temennya Bascil. Rombongan sekitar Ciledug. Rothschild. Red Hot Chili Ditan. Biasa kan kalau misalnya kita taruh di di konteks mau kita kan
Agus Bascil. Bascil tuh. Iya. Kok yang paling baru dulu tuh ini sama yang paling biasanya paling wangi. Apa? Basbin. Basis Bintaro. Yoi. Wangi soalnya. Cluster dia. Gofar Manggarayat. Iya. Manggarayat. Iya, dulu kan kalau kita nge-save di phonebook kan suka gitu. Iya. Kalau sekarang nggak usah nge-save gitu. Nomor nggak dikenal, kita bisa tahu siapa namanya, penipu atau enggak pakai Bener. get contact. Get contact, Wih. iya, gila. Sekarang sebelum angkat telepon dari nomor yang nggak dikenal, selalu cek dulu nih teman-teman ya, Bahaya pakai tuh. get contact. Yang menarik lagi, get contact bukan cuma buat ngecek siapa yang nelpon kita, tapi kita juga bisa tagu nomor kita disimpan pakai nama apa di kontak orang lain. Betul. Ini bikin gue jadi lebih aware sama identitas digital gue sendiri. Jadi transparan. Terus kalau ada nomor yang nggak dikenal, nelpon atau chat, kita bisa langsung cek apakah itu spam, potensi penipu, atau emang orang beneran. Nah, biar makin aman, ada fitur yang namanya sorry mata plus. Ini dia. Lo bisa aktifin, caranya gampang banget, masuk ke setting, abis itu pilih message, aktifin screen unknown senders, masuk ke text message filter, pilih get contact, klik use. Udah beres, hidup lu bakal makin tentram, soalnya chat dari nomor nggak dikenal otomatis ke filter. Intinya nih, get contact bantu kita ningkatin keamanan komunikasi, bikin kita lebih aware sama nomor yang nggak dikenal. Buat lo yang mau hidup lebih tenang, langsung download get contact sekarang lewat link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aktifin fitur spam filternya, amanin komunikasi lu sekarang. Dan bahkan konon katanya Get Contact itu akan merilis sebuah fitur baru. Konon Namanya? katanya, iya, Namanya yang mungkin dapat mengetahui bahwasannya dia ini PHP atau beneran serius sama lo. Orang ini utuh, tapi bisa tahu. Bisa. Dari hashtag kan? Dari hashtag Iya. atau apa dari mungkin di tracking dia chat-chatan sama temennya. Iya. Ojan ghosting. Kan cewek yang dekat kayak ini apaan ini. Tapi mungkin kayak gitu ya, kultur yang dulu tuh memang berbeda sama sekarang. Benar. Dari yang kita nge-save nomor handphone, dari yang dulu canggih, dulu nggak canggih sekarang canggih, sampai yang tadi lu bilang, apakah kekerasan itu menjadi jawaban? Gue bilang pasti ada plus minusnya. Ada plus minus jujur. Pun yang lembek pun ada plus minusnya. Bener, iya. Kita merasa kayak ini bocah-bocah nggak kurang adab banget ya gitu ya. Iya. Karena gini bang, gue merasakan dulu sama guru killer dan guru yang gak killer, kita juga bajingan banget bang. Sama yang gak killer, kita tuh bercanda kelewatan. Bener. Kita malah, wah gue sering istighfar sih bang, banyak banget gue. Ya dosa-dosa terhadap orang tua loh bang, itu kayak gitu bang kelakuan Tapi gue bang. lu kalau lihat video sekarang cuy, Waduh. kita kan dulu kan iseng ya. Iya. Sekarang tuh banyak yang berantem ribut fisik. Lu Ribut lihat fisik, di iya, Bang. Reels, Iya, TikTok. Iya. Serem lu cuy. Iya. Wah, gua kalau dulu kayak gini mah udah direbus ini. Direbus, Bang. Masalahnya kita nih digambar guru di sekolah. Kita ngadu orang tua, digambar lagi sama orang tua kita. Ya, jadi double. Double. Mendingan nggak ngadu. Bener nggak ngadu, diam aja. Kalau sekarang udah. kan ngadu dibikin viral. Iya. Gua balik lagi lah. Gue tidak bilang ini benar atau salah, tapi pasti setiap kultur tuh ada plus minusnya. Iya bener bang. Iya, termasuk mungkin di IKJ tadi kan. Iya, namanya juga kultur kan, kalau kuliah ngatur lah. Iya. Ngomongin kuliah IKJ nih guys, kita pernah ada event karaokean Maojan di sebuah bar di Cikini. Ini aneh nih, ini tempatnya aneh bang. Ini aneh banget. Atasnya Lobby, ini bar. lobby. Lantai 2 gereja. Gereja, atasnya bar. Lantai 3 kosan dulu bang. Oh, kosan. Lantai Baru 4 bar. bar. Nah, kosannya itu adalah kosan basis gue. Iya. Zaman kuliah. Yang lu sering main. Iya, aneh banget itu tempat. Dan mati lampu waktu kita lagi Main lagi asik, tiba-tiba mati lampu, terus lama. Salting. Ini nggak aneh nih cuy. Terus asap semua ngebul. Asap ngebul. Wah, itu aneh banget. Aneh. Kosmik aneh. Gila. Itu Cikini sekitar aneh sih. Aneh. Emang ya ampun bang. Terus di situ juga dekat situ kan ada hotel itu bang. Ya kan, gue pernah diajak lah sama salah satu kawan kita lah. Kawan kita ini lucu juga bang, emang unik lah pokoknya kawan kita ini. Makan soto ceker di situ. Kenapa harus di situ, pertanyaan gue itu kan? Di aja udah. Asik kok, asiknya apa nih? Enak atau apa? Ya udahlah ya, kita makan aja. Gue juga ya namanya juga lagi kobam lah, lapar ya bang, basian kobam. Ya udah. Ya udah gue makan. Lu tau gak Dep?
asiknya menurut dia tuh apa? Dia pengen ngeliatin itu, maaf itu wanita malam tuh makan itu sambil apa sih? Sambil makan ceker tuh yang kayak iya. Dan ini aneh, maksud gue temen gue nih, ya Allah, bubaran terapi. bubaran, bisa di situ. Iya, maksud gue kayak ini menurut dia enak. Oh, pemandangan. Gue sih enggak bang, gue geli bang. Oke, fetishnya dia ngelihat cewek itu ngisep ceker. Isep ceker. Siap. Dengan lipstick yang lepen apa sih bahasanya kalau Ya kalau bedak tebak ada gradasi di sini. Iya. Kalau kuah soto. Iya tuh asli. Di situ. Di situ mungkin sensasinya dia di situ ya. Ciki nih penuh story. Penuh story bang. Termasuk IKJ. Ciki. Yang lu foto telanjang gimana tuh? Wah, iya itu dia di mana? Liga Seni Rupa bang, lapangan. Jadi kan ada namanya Liga Seni Rupa tuh bang, tahun itu jadi final tuh, final Liga Seni Rupa kalau nggak salah KTSP itu KTPS Apa tuh? Karang Taruna Pemuja Setan. Itu apa? Perkumpulan apa? Klub bola aja klub aja. bola. Kayak kemarin Okay. di Pesta Pora kan ada kan. Klubnya Bang Vincent kan Juventus tuh gitu-gitu kan. Terus lawannya kalau nggak salah entah Bayar Munim atau Bocah Junior, gue lupa deh. Bukan Boka. Bukan buka bang. Terus di situ lucu bang, ada ada gambar mural gitu, gambar Pele. Iya. Gambar Pele gini sama tipografinya kalah menang sepele. Asik banget. Tapi ada gambar Pelenya bang, pecah dan Boleh. komentatornya adalah Ajis Doa Ibu. IKJ juga. IKJ juga. Nah, karena pertunjukan gue itu, jadi kita inilah pakai koteka gitu kan, telanjang gitulah bang, udah standar lah. Kita masih anak baru lah gitu kan, rambut gue gondrong, gue paling disikat mulu bang. Gue di angkatan gue paling disikat, lu boleh tanya. IKJ angkatan gue Ojan deh. Bulian. Bahan Bahan bang, setahun neraka bang. Sampai akhirnya gue juga, wah gila nih gitu. Masa iya bang, gue kobam bangun-bangun ada tato, itu kan gila ya. Tato. Gambar apa? Gambar tangan orang kayak goa jadinya. Masih ada? Ya gue cover bang, gue cover sama logo Wipol. Serius? Ada? Iya. Mana sulit? Ya udah getar aja bang, jelek banget, jelek banget. Ntar lu lihat ya pokoknya. Iya, maksud gue kayak ini tangan nih, aneh banget bang. Udah ini konsep aneh udah. Akhirnya kita kan joget-joget, udah kan jadi opener gitu kan. Namanya Ngeri Bell. Bukan Cherry Bell. Ngeri Bell. Itulah kita akhirnya dibentukkan sebuah girl band ya. Alhamdulillah salah satu pertunjukan yang sangat luar biasa bagi gue bang. Nah, telanjangnya di mana? Di situ juga di wah udah kan enggak, karena telanjangnya Ngeri Bell akhirnya diundang lagi di acara. Jadi itu kan acara apa namanya? Acara Liga Seni Rupa. Di mana itu hostnya Aziz Dua Ibu. Komentatornya. Gara-gara pertunjukan itu bang, lama nih bang nih pertunjukan gue bang. Akhirnya main bolanya itu di tengah-tengah maghrib ujung-ujungnya. Terus tau gak lu Aziz Dua Ibu ngomong apa pas azan? Masih pada mana? Weh azan. Weh azan. Udah kode-kode gitu kan bang Aziz kan ya. Terus masih pada main. Ya nampaknya main bola lebih penting daripada sholat bung. Itu gila. Emang. Udah akhirnya setelah berhasil Ngeri Bell perform di situ, kita Ngeri Bell diundang lagi perform di Warku kali ini di kantinnya. Oke. Ya kan? Beda divisi nih. Beda divisi nih. Ini acara beda lagi deh. Ada aja acara kan bang, diadain. Pokoknya nggak ada acara diadain aja acara. Itu kampus juga bingung juga gue kadang. Aduh, ikut kakak jahanam bang, IKJ. Iya ikut kakak jahanam udah. Singkatannya. Asli. Nah di kantin itu lu bugil? Di situ ya bu, iya udah bu. Bugilnya gimana? Serat copot aja, main ya sempak gitu. doang? Nggak ada sempak? Ya gitu bang. Bugil total? Ting. Oh, sempaknya diambil? Apa? Sempaknya diambil? Ya emang gak sempakan juga sih bang. Yang ngarahin nih ada abang-abangan kita juga yang ngarahin tuh. Jadi dia ceritanya kayak manajernya kita gitu bang. Tapi penuh dengan muslihat. Dia tuh kayak gimana ya bang ya? Ayo, yang lain kan pada galak-galak nih bang. Dia baik banget. Tapi buat ngecelain. Tapi dia, aduh bang ya. Ini iblis yang nyata kalau menurut gua bang. Tulus, sopan, namun menyesatkan gitu loh. Kayak ini kurang perfect. Dia anak teater kan bang. Dia ngarahin ngarahin Ngeri Bell ini kurang perfect. Kan gue pakai boxer gitu kan bang. Zaman boxer gitu deh ya kan. Gue pakai boxer. Enggak. Copot. Pakai boxer.
copot ini karena kurang perfect, nanti tuh biar pas rumbai-rumbainya itu kebuka tuh kayak ada kelihatan muncul-muncul dikit. Gimana? Iya, biar avant-garde. Iya, ya Allah. Dan kita bodohnya bukan entah bodoh entah takut, gue bingung juga ya. Iya aja, ikut aja. Ya salam udah. Udah, bugil itu Situ dah. Terus baju lu kan hilang tuh, lu kemana? Ya, kan pakai koteka nih. Jadi sini batok kelapa kan. Bawahnya tuh kayak rumbai-rumbai dari mana namanya? Oh, kayak Hawaii gitu. Hawaii gitu, rumbai-rumbai Okay. dari ini tali rafia gitu kan. yeah. Set, tali rafia di belakangnya cabut lah, ada yang iseng aja sambil lewat biasa. Set, pas nggak ke belakang udah nggak ada orangnya juga ya kan bang, banyak hantunya emang. Lama hilang set, nih, ya kan, atau dicabut. Udah iya malu juga lah bang, pasang lagi tawain, udah standar aja, udah cuek. Dari situ sih bang, kayaknya mental terpupuk ya bang, emang jahanam deh itu bang. Aduh bang, ini teman-teman abang nih parah banget. Tapi untuk perbugilan di IKJ, gue tuh nggak kuliah. Lulus SMA tuh ya udah kerja aja kan. Suatu hari, jadi sebelum ke situ, gue tuh pernah difotoin sama Kubil. Oke. Ini buat 24 jamming ya? Upstairs. Kubil upstairs. Oke. Kubil upstairs. Yang buat kompilasi ya? Nah, sebelum kompilasi. Oke, siap. Sebelum kompilasi. Gue pengen bikin foto yang artistik. Lu mohak tapi pakai sempak doang depan rumah lu. Terus gue iyain lagi. Pertama tuh. Atas nama seni ya ceritanya. Iya, pakai sempak ini keren nih. Set. Pakai gesper spike gitu kan. Yoi. Udah depan rumah gue, depan gang gue. Oke. Udah kelar. Minggu depan Jimmy Multazam nelfon rumah gue jam 10 malam. Komandan. Pren, lagi di mana Pren? Lalu telepon ke rumah kan? Telepon ke rumah ini Jimmy. Telepon ke rumah Jimmy. Tolong. Pren, nongkrong aja. Banyak gaur nih. Siap. Banyak kita nongkrong lah sini lah. Gue yain tuh malam-malam ke sono. Ikut. Minum tengah malam. Pren, kita mau bikin album kompilasi IKJ. The best. Gue pengen lu jadi modelnya ini sama teman kita nih. Nah sekarang tuh yang foto sama gue itu tuh udah jadi seniman kontemporer juga. Gue lupa namanya siapa. Tapi seniman hebat sekarang. Sama dia nih. Weh, boleh. Mohak dulu Pren. Weh, mohak ya. Mohak ya. Pren, tapi biar keren. Kayak mesti bugil nih Pren. Ada apa dengan bugil ya bang? Gue juga bingung sih bang. Gue bugil. Foto di lorong IKJ. Set. Sama teman-teman dia tuh. Set. Foto-foto segala macam. Wah keren nih Pren nih. Bakal jadi album kompil cover keren nih. Paling keren itu, nih. zaman itu kan dijualnya di distro kan. Iya. Lu tau gak? Ternyata fotonya gak dipakai. Iseng gak ya mereka emang? Anjing. Rese banget ya. Terus yang dipakai gue tahu lagi bang, yang dipakai ada laki-laki. Iya. Cuma pakai resleting doang kan. Pasang resleting ya. Iya, cuma resleting doang. Cuma pasang resleting kan. Harusnya gue bugil berdua. Bugil gini nih, dulu aja gini tuh mohak gitu. Mohak gitu kan. Ya gini set. Retot kayak bling gitu kan. Iya. Set gini. Nggak dipakai. Buat eksperimen mereka aja. Eksperimen aja udah itu, ya Allah. Atas nama seni emang ya nggak jelas. Ya seru sih tapi ya udah gitu ya kan. Apalagi juga serunya kalau lagi pada ini bang, apa gambar apa ya, mata kuliah apa pokoknya yang kayak di film Mr. Bean itu loh, kayak ada cewek telanjangnya. Itu lu pernah ngalamin? Anak seni rupa, tapi kita kan ngintip-ngintip aja bang. Oh lu kan musik ya? Gue musik, temen kan dulu kan anak seni rupa tuh di Indonesia tuh ada yang kayak gitu? Iya, itu anatomi, kelas anatomi kalau nggak salah. Yang modelnya cewek atau cowok? Model cewek. Kadang cowok itu biasanya diambil dari deket-deket IKJ juga, Mangga Besar gitu. Oke. Iya. Kan? Jadi kayak kepo aja kan bang. Kadang dekat aja jadi Mangga Besar gitu kan. Terus kita juga kita kepo dulu kan gedung lama gitu kan bang. Gedung lama kan kayak seni rupanya tuh dari lapangan tuh turun ke bawah kan. Nah pokoknya dia gambarnya di situ deh pokoknya. Kita ngintip lihat. Gini. Terus ada yang nyeletuk kayak balon diairin. Itu lucu sih. Dari komentar-komentarnya emang di kampus-kampus ini tuh ada yang kayak gitu kan di luar ya. Ada itu. Tapi kan kalau misalnya tubuhnya semakin bergelambir kan justru semakin sulit untuk digambar kan. Maksudnya seninya di situ kan. Mungkin ya. Gue gak paham sama seni rupa ya bang. Cuman mungkin di situ kali ya. Nah kalau musik tuh pelajarannya apa? Kalau musik karena kurikulumnya klasik, musik itu kurikulumnya klasik. Oh, lu klasik cuy? Iya.
Berarti lu semua alat megang? Enggak bang, jadi gini, musik itu dari semester 1 tuh sudah ada peminatannya, sudah ada majority-nya. Karena kita tes sesuai dengan majority masing-masing. Misalkan gitar, flute, saxophone atau viola atau violin gitu kan. Lu ngambil? Gue vokal. Tesnya masuk vokal. Tesnya masuk vokal. Kenapa lu milih vokal? Karena kemampuan gue bernyanyi bang. Dan gue emang dari kecil tuh sama abang Elva les di sana kan. Sama Elva Singer? Sama almarhum Elva Sesoria ya. Iya, latihan sama beliau. Terus sudah bisa baca partitur, alhamdulillah. Udah punya syarat-syarat untuk bisa tembus lah bang, mudah-mudahan gue yakin gitu. Iya. Akhirnya gue tes masuk vokal, keterima. Sorry cuy, di Elva itu tuh ada lagu wajib yang dum dan dum dam dum. Oh itu etude atau apa vocalizing apa ya? Gitu. Ada ya. Do re mi fa sol la fa sol la si do re do. Iya itu ada pasti. Terus. Udah masuk tembus kita, alhamdulillah ya kan. Wah senang banget tuh, nyokap juga bangga tuh alhamdulillah. Masuk kuliah di semester 4 kalau nggak salah, 4 atau 5, 4. Di semester 4 itu materi vokal gue tuh udah bahasanya udah mulai random bang. Jadi gini, awal-awal masih Indonesia Inggris. Habis itu Indonesia Inggris. Habis itu udah mulai masuk Indonesia Inggris Itali masih aman tuh. Gue funiculi. Gue ingat banget. Nyanyi lagu Itali. Iya. Dan musik klasik ini bang, bener-bener sepakem itu. Makanya bagus kalau misalkan dijadikan kurikulum ya bang ya. Karena ada aturan-aturan yang nggak bisa lo tembus. Beda dengan musik kontemporer atau musik misalkan kuliah musik rock itu kayaknya susah tuh bang tuh. Karena mungkin muridnya bisa ngedebat dosen. Iya. Karena kan itu eksplorasinya beda gitu kan. Bukan yang pakem-pakem banget lah. Yes sir. Nah terus udah akhirnya udah Itali, gue masih aman di Itali. Itali apa lagu sih? Funicula misalkan. Kalau Bella Ciao itu apa? Itu Spanish. Oh Spanish. Yeah. Oke. Terus udah di semester 4 itu udah masuk Jerman, Prancis kalau sama Austria. Jerman apaan cuy? Materinya gue juga lupa bang namanya bang. Makanya materinya itulah. Materi vokal. Jadi kalau misalkan gue nggak secara notasi vokal itu gue bisa ikutin bang. Tapi bahasanya ini yang gue rumit. Lafalnya kan beda. Iya. Dan kalau misalkan bahasanya ini gue fail, nilai gue jelek. Dan di IKJ ini bagusnya juga bang. Di IKJ kan kalau misalkan mayor lu atau peminatan lu B, itu lu dicengin sama anak-anak. Harus A. Kudu A gitu. Dan ambisius banget anak-anak itu. Bahkan B walaupun dia ini udah standar lulus, dia ngulang lagi untuk dapat A. Anjing. Segitunya bang emang anak. Dan ini nilai plusnya IKJ. Sekompetitif itu. Iya, perangkaryanya the best. Perangkarya dalam edukasi ya. Itu bagus. Jadi gue mikir juga yang kayak, anjrit, daripada gue dicengin juga perkara mayor gitu kan. Maksud gue, ya udah deh akhirnya gue pindah ke musikologi gitu. Gue membahas musik secara general dan menjadi ya musikolog lah gitu. Iya. Gitu. Lulus tahun berapa lu? Gak lulus. Gue udah di ujung-ujung bang. Gue udah di ujung-ujung dan CCTV jedar gitu kan. Anjingnya basis gue sih. Basis gue ini pinter banget sih bang. Dia pinter banget di musik. Jadi basis gue itu anak stan tahun 2006. Stan tapi jago di musik. Stan, iya. Terus dia masuk, katanya sih, dia masuk orkesnya Stan tuh. Terus habis itu 2009 emang pemikirannya agak nyebreng bang. Tahun 2009 dia pindah ke IKJ ngambil kontrabas begitu. Terus dia itu tinggal 3 mata kuliah lagi bang. Maksudnya termasuk TA sama skripsi ya, tugas akhir dan skripsi. Terus dia tiba-tiba memutuskan untuk nggak melanjutkan kuliahnya. Karena? Ya karena CCTV mulai ini udah mulai banyak job. Udah mulai banyak job. Terus juga nggak, dari sebelum CCTV pun dia udah kayak gue nongkrong aja lah gitu loh, kayak gitu-gitu bang. Karena dia waktu itu berhasil ngebawa sebuah komposisinya dia itu ke pertunjukan di Ceko. Gitu. Emang orangnya nyebrang. Tapi terus, jenius gitu kan. Dan pas CCTV mulai naik gitu kan, Amor lulus, Rian lulus duluan tuh gitaris gue, Amor yang trombon lulus duluan juga, gue, Adit, Eka, sama Angga nih keyboard gak lulus. Angga emang gak lulus karena dia sudah di TV, dia udah setiap pagi tuh di TV, jobnya kenceng, dia seminggu aja tuh 2 digit bang. Untuk mahasiswa, jadi dia kalau pulang ke kampus tuh, disambut bang, raja, sultan. Lu nggak usah kuliah, friend. Nggak usah kuliah, friend. Sini aja duitnya. Kebayang kan bang? Nah udah, dia udah kalau Angga udah nyaman karena fulusnya begitu. Habis itu
si Eka inilah pokoknya mendoktrin gue. Wah dia tuh iblis yang nyata juga bang. Yang kayak udahlah Jan, ini CCTV sih image-nya lu banget nih. Lu aja tuh dipanggil orang CCTV sih kan sekarang. Oh Jan CCTV. Iya gitu-gitu ya kan, kayak gitu-gitu ya. Kadang kan ada yang minta foto bang CCTV sih gitu kan. Iya kena. Gue juga mikir. Terus kalau misalkan lu kuliah nih, lu lanjutin gini, kita ada bentrok sama panggungan atau workshop dan lain-lain, lu nggak ada edisionalnya, asik gitu-gitu kan, kemakan lah gue udah. Gas aja. Kagak lulus jadi. Ikutin deh tuh kata Eka. Dan dia melakukan percobaan juga ke drummer gue. Oke, diikutin juga? Awalnya dia ngikutin, tapi akhirnya kan drummer gue Betawi tek-tek bang, ya kan. Dan babenya bener-bener culture sidul banget. Wow, culture sidul tukang insinyur misalnya gitu ya. Iya, culture sidul. Lulus, gitu. Dan base camp kita di situ kan, di rumahnya Adit kan. Babenya Babe Muhammad, wah respect sama Babe sama Umi deh. Gue sayang banget sama mereka berdua. Udah, akhirnya drummer gue awalnya ngikutin Eka, akhirnya dia lulus akhirnya di tahun 2007. Yang lulus siapa? Dari semua CCTV sih? Lu, Mak? Gue, basis gue tuh si Eka sama keyboardis Angga. Oke. Jadi balance deh 3-3. Iya, image lu soal Ojan CCTV itu kuat banget ya, Jan? Iya bang, itu karena faktor topi juga sih ya. Iya, jadi topi. emang kelihatan stand out-nya tuh kelihatan banget lah. Jadi gampang orang ingat. Iya, dan ini juga pesan dari guru juga bang, Mas Yayu, almarhum Yayu Awe Unru. Oh ini? Iya, tuh kenapa topi? Ceritanya tuh gue salah potong rambut. Oke. Salah potong rambut lah, malu nih gue. Terus gue di rumah tuh ada fedora merek Rusty. Oke. Yang dipakai sama abang gue buat syuting lah. Abang gue udah mulai main-main FTV gitu kan. Oke. Aku pakai aja lah ini kan. Terus waktu gue jalan ngelewatin teater Luwes tuh. Terus dipanggil sama Mas Ayu. Jan gitu kan. Ya mas, pakai terus tuh karakter tuh. Kata dia gitu. Oh. Ini sebelum CCTV sih gue udah pakai topi. Sebelum CCTV sih gue pakai topi. Gara-gara beliau. Gara-gara beliau. Jadi dan kental nih image-nya. Kental image-nya. Dan akhirnya menyebabkan gue misalkan ya, ada walaupun belum pernah terjadi nauzubillah min zalik, case misalkan nih, ada case gue better ketinggalan mikrofon gue dibanding ketinggalan topi. Oke, karena mikrofon bisa minjem ke band lain misalnya. Atau enggak ya mikrofon pakai mic vendor walaupun gue punya mic khusus gitu kan yang pakai SH55 kan. Namun ini udah melekat banget gitu. SH55 tuh yang Shure ya? Shure yang pakai sama Cidanila juga tuh. Gitu. Lebih baik ketinggalan itu dibandingkan ini. Iya. Akhirnya karena emang ini kan bentuk pertunjukan. Nah, kenapa gue deket juga sama teman-teman di teater dan gue ikut sama Mas Didi Petet saat itu kan, gue kerja di Petet, gue ikut pertunjukan musikal dan lain-lain. Karena di teater itu tempat belajar perform bang. Oke. Kalau aksi panggung lah. Iya. Kalau kita kuliah musik itu kita ya benar-benar belajar musik. Skill. Tapi ya how to present-nya itu di teater. Makanya lu ikut juga? Gue ikut di teater. Dan itu ya kan lu kan gini-gini kan kalau misalnya dan kelatihan olah tubuh dan lain-lain itu juga jebakan juga. Maksudnya gimana ya? Emang skenario Allah ya bang ya, nggak ada yang tahu ya. Keren banget. Jadi gue punya teman sekelas vokal nih, namanya Alin Pontoh. Ini dia the best juga. Sekarang udah ngajar beberapa talent, beberapa penyanyi latihannya sama dia. Alin bilang sama gue, Mas Didi mau ketemu gitu. Mas Didi lagi pengen garap musikal, Lutung Kasarung tuh saat itu. Oke, gue pikir gue datang ketemu Mas Didi Petet tuh almarhum untuk kayak mungkin gue memberikan sedikit kemampuan gue atau apa ya yang bisa gue share kepada teman-teman yang bakalan main di pertunjukan musikal ini, Lutung Kasarung ini gitu. Oh, lu main di Lutung Kasarung itu? Main bang. Akhirnya ternyata gue suruh nyanyi, terus dikasih skrip. Coba mainin rasa ini ya gitulah, kayak misalkan asem kayak gimana gitu, kepahitan kayak gimana gitu, gitulah, sesimpel itu aja gitu kan. Ternyata gue main di situ, terus main di situ itu latihan persiapan 6 bulan. 6 bulan udah include pertunjukan ya bang. Latihannya Senin sampai Minggu, jadi nggak ada libur bang. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gue pernah lagi latihan teater tuh ikut teater tuh, jadi mau ada teater kan pertunjukan, salah satunya si namanya Jimmy. Oh gitu? Jimmy Mutazam sama Poppy Sofia. Oh asik dia. Kita udah latihan tiap hari, cuma nggak jadi manggung. Terus ada trouble internal. Iya, ada trouble internal. Nggak jadi manggung, ya udahlah gitu. Tapi latihan, gue ikut anjing, teater capek juga ya. Capek sih bang. Aduh, pertama-tama napasnya gini. Oh iya, diafraksi. Iya, sampai sakit banget perut kita. Iya. Itu harus tuh. Harus diafraksi, terus olah tubuh gitu kan. Ngelenturin badan. Anjing, dan capek teater. Memang ya
Karena ilmu-ilmu dari beliau itu sih Bang yang berpengaruh kepada Lu yang sekarang. Iya, dari sisi tipsnya sendiri, gimana Oke. gue di atas panggung bersikap, begitu kan, dan bagaimana gue bersikap pun di bawah panggung, begitu sih Bang. Oke, itu yang menjadikan image Ojan si Tipsy menjadi kuat karena beliau-beliau ini. Iya, iya, sangat Bang, Oke, sangat. kalau image Ojan hijrah tuh dari mana? Wah, hai. Hijrah kemana ya Bang? Masih Gak di tau kenapa sini. sih orang-orang bilang lu Ojan hijrah. Tahu. Gue ketemu lu kayak biasa aja, Jan. Biasa aja kan? Iya. Iya. Kenapa orang-orang ngomong kayak gitu, Jan? Gue juga gak ngerti sih Bang, namun gue masih berusaha berhusnuzon. Cuman ya kedengeran lah kata-kata yang kalam-kalam yang gak baik dan lain-lain. Gue juga gak ngerti Bang, bingung, gue juga heran. Asalnya dari mana? Lu tahu nggak kayak kenapa jadi wah Ojan udah sobat hijrah nih. Wah udah nggak asik nih. Kayak ketemu dia asik-asik aja. Ngobrol kayak nyambung-nyambung aja. Iya, gue juga bingung ya. Atau mungkin kehidupan spiritual lu yang sedikit berbeda kali Jan. Untuk pribadi sama aja, gitu kali Jan ya. Vertikal lu aja nih yang jadi urusan lu aja gitu ya. Iya. Oke. Jadi gini Bang, serunya itu adalah awalnya dulu tuh di IKJ ada kuliah namanya olah rasa Bang. Gue dapet di teater tuh. Dan itu gue dapet bukan kuliah olah rasa ini cuma ada di teater, anak-anak musik gak dapet sebenarnya. Ya. Namun karena gue ikut Mas Didi itu kita latihan itu. Kita latihan itu olah rasa, itu penjiwaan. Nah, gue butuh akan hal itu Bang. Gue butuh akan hal itu. Dan hal itu bisa didapatkan apabila kita juga berguru sekarang. Banyak, ada majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Yang memang lu bersyahadat itu not just lu spell aja gitu. Tapi you feel it gitu. Pakai rasa gitu loh Bang. Dan tindak tanduk lu juga dengan rasa. Ya. Pakai rasa gitu. Ya. Apapun dengan rasa gitu. Ya akhirnya muncul apa ya Bang? EQ lah ya bisa dikatakan ya. Muncul EQ. Kalau ngomongin SQ mungkin kejauhan ya. Gue masih sangat jauh dalam hal gue memiliki SQ yang baik gitu. Spiritual apa sih Bang SQ singkatannya? Spiritual. Ya Q-nya itu deh. Q. Ya gitu lah. Tapi lu merasa diri spiritual lebih baik sekarang? Enggak, makin gini Bang. Ada istilah orang Betawi biasanya Bang ya, kalau udah datang ke majelis taklim tuh datang bego pulang tolol Bang. Maksudnya? Kayak masih banyak banget hal-hal yang Belum lu tahu. iya Bang, luar biasa. Dan terkadang tuh di dalam diri kita ini masih banyak banget ada sombong, ada ujub, hasad, dengki gitu kan. Terus Oke. hawa nafsu baik, hawa nafsu buruk, itu pemisahannya gimana gitu kan Bang. Jadi akhirnya mudah-mudahan gue bisa fokus sama diri gue sendiri sampai akhirnya insya Allah nih Bang ya dijaga ya. Gak ada waktu untuk nauzubillah min zalik mikirin urusan orang lain atau enggak ngomongin orang lain. Itu penting gitu. tuh. Iya. Itu penting tuh. Iya. Jadi banyak yang bilang aja nih kalau kita lebih spiritual ya. Setidaknya efek yang didapatkan diri kita adalah kita lebih mengenal diri kita. Amin. Ah, Amin. bukan untuk membawa ini biar orang ngikutin kita enggak. Enggak, Bang. Ya ini mengenal maksudnya diri kita gitu ya. Iya. Itu yang lu lakuin sekarang berarti. Iya. Oke. Dan gue ya alhamdulillah aja juga ya mungkin ya gue nggak, kalaupun yang bilang kayak gitu hal-hal negatif, karena stigma hijrah ini kan cenderung negatif ya Bang. Oh udah ngasih lagi nih. Iya. Dan gue yakin beberapa ya kemungkinan besar yang berkata demikian itu yang tidak terlalu mengenal gue juga sih Bang mungkin Bang. Tapi masih minum? Enggak. Serius lu? Enggak. Respect. Sejak kapan Yan? Sebenarnya Bang, gua itu sudah diagnos untuk stop minum tuh di bulan Oktober 2023 Bang. Oh udah lama dong Jan. Iya. Karena ada psikologis dan ya. Oh yang harus nggak kena alkohol. Yes, nggak bisa gitu. Oke. Oke. Lagi pengobatan saat itu. Saat itu lagi pengobatan. Oh kalau kena alkohol kusut nih pokoknya. Oke. Waktu ketemu lu di Manado itu Bang, akhirnya tuh gue bocorin aja tuh Bang. Udah lu beli aja gini, ambil aja. Iya deh gitu. Lu sama Wancoy kan. Namanya Wancoy di flyer masih Wanda Oke. Wanda Oke. Gue inget banget. Soalnya kan gue kabarin lu gara-gara sini Wancoy. Iya kan udah joget ular. Kan soalnya habis kita lu perform jadi kan ada surprise gue kan CCTV ada alkohol ceritanya itu kan dikasih surprise. Tiba-tiba lagunya kan ya di sana kan breakbeat gitu kan. Wah gaya ular udah Wancoy keluar. depan gini cuy.
di mana ada party. Kita udah duduk Wanci masih gini-gini. Udah gaya ular dia. Udah itu bang. Itu pun juga apa ya, bir hitam kan yang gue ingat banget yang gue pesen tuh bir hitam botol besar gitu kan. Ya sedikit juga kayak udah. Oh enggak. Udah enggak mungkin enggak nerima kali, enggak terbiasa tubuh. Udah enggak asik kayaknya. Oke. Tapi untuk pertemanan mah gue tidak melihat adanya perubahan dari diri lo, Jan. Alhamdulillah bang. Iya, nggak ada perubahan. Maksudnya yang kayak apa sih stigma orang kayak gitu nggak ada sih gue lihat. Iya, mudah-mudahan ya bang ya. Iya. Iya. Karena ya kayak semalam juga, kenapa gue nemenin Gorus ya lu tahu Gorus sih bisa nongkrong tanpa alkohol tuh. Iya. Inti sokar. Sekarang udah bisa minum whisky dia. Wih, respect. Udah bisa minuman mahal. Berat, Gorus boleh. Whisky dia udah bisa. Ada perubahan Raiders gak berarti kalau manggung? Kita sensitif sih nggak pernah ada Raiders alkohol bang. Oh nggak ada. Gak ada. Dan bawa itu sendiri. Iya. Dan lucunya itu dia bang. Maksudnya gue gak ngerti ya. Sensitif ini sering banget juga. Ya gue juga pengennya berhusnuzon aja. Tapi tiba-tiba banyak banget tiba-tiba ada cancel culture itu yang katanya sensitif itu minta Raiders alkohol gitu. Yeah. Hah, kita nggak pernah kok. Kita mau sendiri. Iya, dari dulu juga kita tuh selalu minta sejadah sama sarung bang. Iya. Sejadah sama sarung. Iya, karena gue ya segitu-gitunya masih sholat sih bang zaman itu bang. Karena emang udah mungkin karena udah protot apa sih udah terbiasa dari kecil gitu ya. Iya, dididik dari orang tua kayak gitu. Iya. Maksudnya dalam dulu ya bang, sekobam-kobamnya gue tuh kalau misalkan belum isya kayak tenang gitu. Isya dulu baru kobam. Enggak, maksudnya dalam keadaan kobam juga maaf gitu ya, walaupun ya secara adab tidak baik ya. Dulu ya udah sholatin aja zaman dari sinkro awal-awal gitu kan. Kan ada musolanya tuh. Ya gue isain dulu deh biar makin liar gitu. Gitu. Oke. Iya, zaman itu. Oh emang gak pernah ada Raiders kayak gitu. Jadi kita bawa sendiri. Oke, boleh juga tuh Jan. Udah lama Jan ya berarti. Iya. Kalau yang alkohol bawa Raiders alkohol Nano 420 dulu kan bir. Iya. Selalu ada bir. Tapi dengan lu membawakan alkohol tuh dari diri lu tuh nggak apa-apa berarti? Nggak masalah. Itu kan maksud gua itu kan karya ya. Karya, iya. Karena sekarang pun akhirnya belajar. Mudah-mudahan ya bang ya, ada satu pesan guru gue tuh yang keren banget ya bang. Ini berlaku buat kita nih pelaku entertain tuh bang. Bahwasannya ini ibadah yang luar biasa bang di entertain itu bang. Jadi seni ini bang terbagi menjadi 3. Ini seorang guru ulama dahsyat beliau nih bang. Terbagi menjadi 3 yaitu karya seni itu menjadi pertama penyembuh, penghibur dan solusi. Nah di part penghibur ini bang, lu menghibur hati makhluk Tuhan. Menghibur hati makhluk Tuhan ini fadilahnya itu tidak dapat diukur. Maksud gue kayak gini, lu tahu kan fadilah-fadilah yang ulama-ulama atau guru-guru besar zaman Fanny dulu. Fanny Fadilah. Iya, alumni Gajah juga tuh. Iya. Bapak jersey nasional. Bapak jersey nasional. Iya, teater tuh bang. Gawat. Iya, Fanny Fadilah. Jadi penghibur nih. Penghibur. Di penghibur lu nggak bisa ya. Gak bisa tugas lu adalah menghibur. Iya, dan itu dengan orang happy. Iya, fadilahnya tuh ini bang, precious. Kalau misalkan lu kan suka denger kan kalau misalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan menurut ya ulama-ulama kita zaman dulu lah. Ya kan, guru-guru besar, imam-imam kita gitu kan. Namun kalau part ini bang, ini benar-benar tidak terukur. Oke. Begitu bang. Jadi kayak lu nih, lu job kayak gini, lu berangkat aja udah dapat pahala bekerja. Betul. Dengan kita bernyanyi, kalau lu misalnya bernyanyi ya, lu nggak tahu seberapa banyak orang yang happy di situ gitu kan. Satu orang happy dapat banyak orang happy lu dapat banyak gitu. Lu nggak tahu seberapa banyak itu. Habis itu dapat misalkan rezekinya dapat berupa uang, gue kasih ke nyokap dapat pahala sedekah lagi. Jadi itulah yang dibilang tidak terukur. Iya. Gitu bang. Jadi makanya lu sebagai pekerja aja di sini. Iya. Berkarya, bekerja segala macam. Menghibur aja lah bang, karena ya dititipin sama big boss bakat seperti ini kan, maksud gue manfaatkan sebaik mungkin lah. Oke. Gila aja, luar biasa. Pencitraan bang. Citra Skolastika. Asik. Jan, banyak orang yang nanya nih. Kita masuk ke segmen STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Let's go. Yang pertama, kupu-kupu kecil. Kalau disuruh pilih karir acting naik drastis tapi nggak boleh ngeband, atau ngeband sukses tapi nggak main film lagi? Waduh, lu jangan nanya bisa nggak? Allahu Akbar.
Kalau disuruh pilih karir acting naik drastis tapi nggak boleh ngeband, atau ngeband sukses tapi nggak main film lagi, ya gue pilih yang kedua sih bang. Ngeband sukses. Ngeband sukses. Karena emang jiwa lu di musik nih. Yoi. Tapi gue main film lagi. Dua-duanya dong. Iya. Dua-duanya seru lah. Dua-duanya seru bang. Iya bang. Okay. Gue lagi seneng banget film bang. Main bang. Lagi balik lagi gitu. Terus gue belakangan ini sering kangen sama almarhum Mas Didi Petet, almarhum Mas Yayu. Lu film terakhir apa? Ini yang mau rilis nanti di Agustus. Judulnya apa? Masih belum bisa di-spill juga nih bang nih. Komedi kah atau? Ada komedinya, komedi heist. Oke. Iya. Ini upcoming movie. Bukan my first movie juga bang. Bukan horor. Bukan horor. Ini. Kalau film-film pendek kan lu sering dulu kan, sama anak-anak kan. Dan akhirnya kejawab nih doa guru juga. Jadi waktu dulu latihan teater tuh Mas Yayu selalu bilang, Fauzan harus main film, Fauzan harus main film. Gue kan mikirnya anak umur 22 atau 21, gue lupa deh tahun itu. 20 malah umur gue saat itu. Kayak mikir, main film got fame gitu kan, jadi aktor, kayak, gimana gitu. Ya lu tau lah bang, mimpi-mimpi bocil. Terus ternyata pas gue melakukan ya di film itu bang, belajar banyak gue. Belajar banyak hal dari tim produksi dan lain-lain. Yang gue dapat adalah di film itu bagaimana mempertahankan rasa di setiap shot-shotnya gitu kan bang. Oke. Biasanya kan gue di teater itu kan biar main continuity gitu maksudnya. Iya. Jadi ada nih bang, gue scene pertama, gue pertama kali. Lu jadi apa di situ? Di situ gue ya main support bang. Oke. Jadi cukup banyak lah. Karakternya apa? Karakternya ini lucu kah atau galak kah atau? Apa ya? Bisa dikatakan dia ini abang-abangannya mereka yang rusak dia deh pokoknya. Pokoknya bad influence. Bad influence di tongkrongan itu. Oke, kan. Shot pertama nih bang nih. Set, gue main nih dengan tektokan yang asik kan, tas. Gue mikir udah, wah dapet nih gini. Wah gokil. Dalam hati gue ada rasa sombong juga sih, nauzubillah min dzalik. Wah gue Stanislavski banget nih. Iya sih. Parah ya. Set. Udah tiba-tiba, ayo shot 2. Hah? Apaan nih shot 2 ya kan? Oke. Shot 2 ternyata bang. Oh tadi white baru white. Shot 2. Jangan yang kayak tadi, jangan tektokannya temponya harus sama. Kan gue gak bisa ngukur bang. Itu kan gue senatural mungkin kan. Gitu kan. Oh di sini ilmunya. Ada tuh shot, ada yang close up lu sendiri. Iya. Dan rasanya harus sama. Rasanya harus sama, temponya harus sama gitu kan. Wah gokil bang. Karena kalau disambung tuh, karena kan bakal switch kamera. Kalau beda aneh. Dan itu kan mempermudah tim editing juga ya. Betul, gitu kan. Yang kayak gitu-gitu kan bang. Kalau di teater kan banyak kayak waktu itu gue pernah nonton salah satu teater, gue lupa apa yang kayak dia lagi main ya saya lupa naskahnya, itu bisa aja improv main bisa aja gitu. Jadi dijadiin gimmick. Kalau di film kan nggak bisa. Nggak bisa bang. Itu lo pelajari. Jadi pelajari ya. Disiplinnya berarti ya. Disiplinnya. Oke. Win, kita tunggu ntar Agustus nih. Amin. Seru. Berikutnya Ibnu 1975. Selama ngapain pernah ngasih salah lirik di panggung? Oh pernah. Lagu apa? Biasa lagu yang paling sering dibawain ya? Iya. Alkohol pernah? Enggak alkohol. Alkohol enggak. Tante Mary. Kenapa lupa lo? Tante Mary ya bang, cerita aja sering lupa. Gue zaman itu bang. Apalagi lirik. Tapi kayak semua vokalis atau penyanyi pasti pernah mengalami salah lirik deh. Iya, itu juga lucu juga ya. Berarti kan memang di situ kan letak bahwasannya lo jangan ngerasa lo yang bikin lagu. Yang bikin lagu Tuhan melalui perantara lo. Sedap. Oke, gila. Pencitraan bang. Gila aja. Ojan Bimbo. Jambu. Ojan Bimbo. Tapi enaknya kan kalau misalnya lo kan tinggal digimikin aja kan kalau salah lirik kan. Iya, tahu ya. Sesimpel ngasih mic ke penonton gitu-gitu Kejut kan. bahu aja bang. Kejut bahu aja gitu-gitu. Kejut bahu. Tuh, pasti pernah Pernah. Berikutnya. Doi Rehan, bang sebagai public figure lebih capek jaga image atau jaga mood? Waduh, apa deh? Jaga diri sih. Jaga diri lebih susah. Jaga diri sih, jaga diri atau apa? Image atau mood ya? Kita nggak bisa ngatur gimana? Nggak gini deh. Lu orang yang kalau manggung harus moodnya dijaga banget atau mood sih, gampang switch kayak lagi gue, bete di panggung tiba-tiba beda. Gua ngerti, jaga mood sih bang. Jaga mood. Pilihan gue jaga mood. Gimana cara lu untuk ngejaga mood sebelum manggung? Oke.
Pertama kalau zaman dulu lagi asik-asik ya asik-asik tanda kutip ya gitu ya kan. Pikirkanlah hal-hal yang lucu gitu ya kan Bang. Hal-hal lucu tiba-tiba kan kadang kita suka ketawa sendiri ya. Hal-hal lucu yang pernah kita alami sendiri Bang gitu. Gitu itu jaga mood. Jadi buat cari yang komedi-komedi aja. Iya, makanya anak-anak tuh di backstage selalu guyon terus, guyon. Biar di panggungnya biar cair ya, biar enak. Tuh, berikutnya. Raska sebagai orang yang lagi hijrah. Apa tantangan terberat yang lo dapat, Bang? Stigma orang ya? Iya. Tantangan terberat yang gue dapet ya. Selain stigma orang apa? Stigma orang kan kayak jangan hijrah, nggak asik lagi gitu. Belajar terus sih dan puasa pendengaran sih Bang. Oh, nggak mau mencoba. Mencoba memfilter apa yang akan lo denger dan yang lo lihat ya. Iya. Pandangan dan pendengaran itu sih Bang. Sama disiplin diri sih Bang. Bener-bener jejak. Maksud gue gini, keras, kasar sama diri sendiri dalam artian gue harus jejekin syariat gue gitu di dalam diri. Tapi namun pandang orang dengan pandangan hakikat gitu. Pandang orang lain dengan pandangan hakikat, pandang diri dengan pandangan syariat itu sih. Ini pertanyaan yang gampang ya. Aki lagi. Aki nggak mau bikin lagu religi yang vibesnya alkohol. Oh maksudnya yang musik-musik gitu. Iya. Taraweh. Bulan puasa dilakukan. Yoi. 8 rakaat paket hemat. Doa kunut. Kadang-kadang suka bikin ngantuk gitu. Godaan setan kan. Ngantuk subuh-subuh. Di doa kunut bikin ngantuk. Aduh, religi yang vibes-nya alkohol. Iya, sebenarnya udah ada sih, Bang. Udah ada. Judulnya Rasa. Udah rilis waktu kemarin gue lagi asik-asiknya belajar, gue bikin materi judulnya Rasa dan kurang ya sisi tipsnya. Apa? Liriknya soal apa? Tentang rasa cinta sesungguhnya yang selama ini ya tak kunjung datang juga. Jadi kayak gue menanti rasa yang gue cari nih. Rasa ini rasa yang datang dari Big Boss gitu loh. Mudah-mudahan datangnya dari Big Boss ya Bang ya. Gitu. Oh itu udah ada. Udah ada. Rasa tapi tidak eksplisit soal religi gitu-gitu ya. Enggak. Oke. Tuh, Vic. Tepuk tangan buat Ojan. Ojan, terima kasih. Stigma-stigma yang di luar sana, gue sebagai teman lo tidak mendapatkan itu dari lo. Tetap asyik kok nongkrong. Mudah-mudahan tetap Ojan yang sama seperti dulu. Jadi kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada perubahan. Iya, kalau perubahan buat dirinya ya buat dirinya. Iya. Itu kan tidak membuat kita jadi menjauh sama sekali enggak. Karena nggak ada perubahan dibuat gua. Santai, seru aja. Seru aja. Lu mau umroh ya Bang? Iya cuy. Nah ini gue ada hadiah buat lu, serius gue siapin demi apapun. Ini salah satu, jadi waktu itu gue lagi gue nyari-nyari buku, gue cari buku sebelum gue belajar ya pakai itu kan. Gue kan stop alkohol, jadi apa ya, gue harus menghabiskan waktu dengan ngopi dan baca buku lagi kali ya gitu kan. Akhirnya ketemulah buku ini. Buku apa cuy? Ini Bang. Ini buku Masya Allah. Muhammad karyanya Martin Lings. Ini lu asik banget baca ya Bang. Ini salah satu Sirah Nabawi. Ini Sirah Nabawi ya. Dan diksi-diksinya ini relate sama, maksud gue gini, gampang bagi yang kayak kita gini Bang, anak-anak bocah-bocah yang gimana sih Bang? Iya. Paham dah maksud aneh. Iya. Soalnya kalau ini the best Bang. Lu bener-bener bahkan Hart aja bilang lu saat baca ini tuh lu bener-bener masuk ke dalam sebuah buku ini, di cerita ini. Detail sampai peta Arabia zaman dulu. Ini peta Arabia zaman dulu ada deh. Ada, iya, detail. Jangan ngobrol aja, aku mau baca kan. Langsung Bang, iya gak apa-apa. Kalau aja dulu ya, sekarang. Jangan tegi ya. Iya Bang, sama-sama. Tuh, terima kasih buat Ojan, teputan buat Ojan. Respect. Kita tunggu karya-karya terbaru dari Ojan. Amin. Si Tipsi. Amin. Ada kan pasti kan? Ada Bang, OTW nih. Kapan? Kemarin kita sudah rilis 5 mg. Bulan apa nanti kan rilis? Kita akan rilis 5 mg sudah rilis. Dalam waktu dekat kita akan rilis single juga yang bertajuk Lingkaran Setan. Oke. Bulan apa ntar? Album kita nanti di bulan Mei kita akan rilis. Mudah-mudahan Bang. Ditunggu. Amin. Berapa lagu?
9 bang, Magic number 9. Kita tunggu dari Ojan, si Tipsy semuanya. Filmnya juga Agustus ya. Filmnya Agustus. Berkarya terus Chan. Amin. Thank you Chan ya. Bang, thank you bang. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya bang. Iya, dan sehat buat semua yang udah nonton PWK. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semua. Thank you. Bye.